Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Zanika, S1 PG PAUD Universitas Terbuka Pokjar Kota Agung. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komputer dalam keseharian manusia dengan pembelajaran online. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai belajar atau tukar pendapat kita hari ini, kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fungsi komputer dalam keseharian manusia itu sangat banyak. Salah satunya untuk mempercepat atau mempermudah pekerjaan, atau juga bisa alat komunikasi. Selain itu juga bisa sebagai alat hiburan. Ya, tergantung pendapat masing-masing orang. Jika menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana fungsi komputer dalam keseharian manusia? Tentunya komputer ini sangat beragam sekali fungsinya, rekan-rekan ya. Komputer juga memiliki 5 fungsi. Di antaranya, 1, komputer dapat mempermudah pekerjaan manusia. Terus yang kedua, komputer sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, komputer sebagai sarana hiburan. Ya. Selanjutnya, komputer sebagai alat pendidikan. Yang terakhir, komputer sebagai sarana untuk usaha. Oke, sangat banyak sekali kegunaan dari komputer. Yang dimaksud komputer dapat mempermudah pekerjaan manusia itu contohnya seperti jika zaman dahulu kita mengetik atau untuk mencetak menggunakan mesin tik. Namun kelemahan dari mesin tik tersebut, jika ada salah huruf atau salah angka, kita harus mengganti ulang atau merobek, tidak bisa diedit. Sedangkan jika kita menggunakan komputer, jika ada salah satu tulisan, huruf atau angka yang salah, kita bisa mengedit atau menghapus atau mengganti dan tidak perlu membuat naskah baru, tidak perlu dirobek. Itulah keunggulan dari komputer. Ya. Selanjutnya, komputer sebagai alat komunikasi. Jika dulu alat komunikasi hanya telepon atau lewat surat kabar, hanya bisa membaca tulisan atau mendengarkan suara saja. Tapi dengan adanya komunikasi dengan komputer, kita bisa mengobrol dengan tatap muka atau tukar pendapat, bisa berkomunikasi jarak jauh dengan saling melihat keadaan dan wajah sesama lawan bicara. Bisa menggunakan webcam untuk berkomunikasi atau yang disebut tatap muka tadi. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan via teks atau chatting. Juga bisa dapat mengirim surat elektronik atau email. Dan selanjutnya dapat mengirim file berupa gambar, video, atau sejenisnya kepada lawan komunikasi kita. Untuk yang ketiga, komputer sebagai sarana hiburan. Bisa kita sebut komputer sebagai sarana hiburan. Jika dahulu kita ingin mendengarkan musik harus melalui pemutar musik seperti
CD player atau MP3 player atau DVD player dengan komputer, semua itu sudah tersedia sehingga komputer dapat dikatakan sebagai aplikasi atau paket komplit. Selain itu, komputer juga bisa memutar lagu dengan file dari kaset CD tadi atau DVD player, juga bisa bermain game dengan aplikasi yang diinstal sendiri, juga bisa untuk menonton TV dengan membuka saluran TV channel online di internet. Ya, untuk selanjutnya komputer sebagai alat pendidikan. Dalam bidang pendidikan pun komputer telah memberikan andil besar. Andil besar maksudnya kita tidak hanya mencari ilmu atau bertukar pendapat dengan ke lembaga sekolahan, namun dengan komputer kita bisa share video atau mencari pembelajaran lewat Google dan kita mendapatkan pemahaman dari itu. Dan yang terakhir, komputer sebagai sarana untuk usaha. Jika tidak menggunakan komputer, kita harus menjualkan dagangan, harus berkeliling atau ke toko-toko, tapi dengan komputer kita bisa berjualan dengan via WA atau dengan video, bisa kita share dengan mencantumkan harga dan berbagai gambar untuk yang akan kita jual. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Pada Allah saya mohon maaf ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.